Nissan, salah satu pabrikan mobil yang mobil sportnya terkenal dengan nama Nissan GT-R. Tapi banyak yang nggak menyadari alias sering terlupakan salah satu seri sport yang berada di bawah Nissan GT-R yang juga memiliki sejarah historis panjang. Dan di samping gue udah ada Nissan seri Z generasi terakhir yang katanya menjadi last edition. Selamat datang di channel Pricebook Otomotif dan ini dia review Nissan Fairlady 370Z. Gimana nih? Setelah tadi melihat gambar-gambar sekilas mengenai Nissan Fairlady 370Z ini, pasti kalian terkesima kan? Yes, karena mobil ini memang dilahirkan sebagai sebuah sport car sejati. Tapi sebelum gue melanjutkan review ini, sebelumnya gue minta maaf dulu kalau ada suara-suara berisik karena kita emang syutingnya di area outdoor yang samping kita nih ada bengkel. Jadi ada suara-suara dikit nggak apa-apa lah ya. Oke, kita lanjut bahas Nissan Fairlady 370Z ini. Sedikit sejarah mengenai mobil ini. Mobil ini adalah mobil yang sudah mempunyai 6 generasi. Dan ini adalah generasi ke-6 sekaligus generasi terakhir dari Nissan Fairlady. Mobil ini dipasarkan pertama kali sejak tahun 2009 hingga tahun 2020 ini. Dan pada tahun 2019 kemarin di ajang motor show di New York, mobil ini keluar generasi last editionnya yang diberi sedikit ubahan. Nah, Nissan Fairlady 370Z ini memang sejatinya sebagai sebuah mobil sport. Kita bisa lihat di bagian depan, walaupun mobil ini sejatinya adalah mobil tahun 2012, tapi desainnya memang dilahirkan sebagai sebuah sport car sejati. Di bagian depan sini, bentuk lampunya seperti yang gue udah bilang tadi, walaupun nggak membentuk huruf Z, tapi bentuk lampunya itu meruncing banget nih. Dan bentuk lampu depan dan belakangnya pun cenderung hampir sama, yang memiliki bentuk seperti layaknya bumerang. Terus di bagian lampu ini tertanam sebuah bohlam HID xenon yang juga ada proyektornya. Untuk ukuran teknologi, lampu HID ini dulu sangat populer banget digunakan di mobil-mobil premium. Tapi sekarang lampu-lampu HID itu digantikan dengan lampu LED yang makin hemat energi. Untuk lampu sennya masih menggunakan lampu halogen kuning biasa. Dan di mobil ini untuk tahun 2012, pemilik sebelumnya sudah melakukan sedikit modifikasi. Di bawahnya dipermanis dengan tampilan sebuah lips karbon yang membuat tampilannya makin garang. Nah, kalau di bagian bawah sini, Fairlady 370Z tidak menggunakan fog lamp, hanya ada sebuah lubang-lubang grill yang cukup besar yang berguna untuk mendinginkan mesinnya. Biasanya attention di mobil sport tuh banyak, tapi kayaknya di Nissan ini nggak ada nih. Di tengah ada logo Nissan-nya. Dan kap mesinnya terlihat panjang banget dan juga lebar. Karena fendernya emang cukup lebar nih, ciri khas mobil sport. Yang gue suka lagi adalah pada bagian samping mobil ini. Bentuk mobil coupe sejati yang menggunakan konfigurasi 2 pintu serta bentuk atap yang melandai. Di samping sini adalah best view of Nissan 370Z. Menurut gue pribadi nih, tapi menurut kalian gimana? Nah, di samping sini detailnya, di depan, di samping fendernya ada sebuah logo Z yang menandakan bahwa mobil ini masuk dalam keluarga Z dari mobil-mobil Nissan. Lalu, modifikasi yang dilakukan pada mobil ini juga terlihat di bagian side skirt bawah. Jadi di bagian lips, di bagian side skirt sampai bagian diffuser belakang diberikan aksen atau tambahan body kit karbon. Dan yang unik di belakang sini adalah penggunaan handle pintunya. Kalau dilihat nih, handle pintunya seperti nggak ada ya, padahal ini bisa ditarik. Nah, dan ketika kebuka begini, pintunya sudah menggunakan model frameless. Di samping sini, yang paling gue suka lagi adalah pada bagian roda dari Nissan Fairlady 370Z ini. Di bagian depan dan belakang, velgnya berukuran 19 inci yang desainnya menurut gue cakep banget. Serta dipadu dengan warna gunmetal yang bikin tampilannya makin oke lah. Dan untuk ukuran ban, di depan menggunakan 245/40, di belakang menggunakan 275/35, yang berarti ban belakang lebih lebar daripada ban depannya.
Lalu di sektor pengereman, di depan juga cakramnya terlihat besar banget karena dijepit kaliper 4 piston di depan dan di belakang 2 piston. Ya cukup mumpuni lah untuk menghentikan laju dari Nissan Fairlady 370Z ini. Kalau kita ke belakang, desainnya masih sama kerennya, masih sama seksinya. Dan menurut gue, desain belakangnya merupakan desain yang paling seksi daripada depan dan sampingnya. Di belakangnya, lampunya seperti yang gue bilang tadi, sudah menggunakan bentuk model bumerang, juga dipermanis dengan spoiler yang kecil. Terus di belakang juga knalpotnya ada 2, yang sangat mencirikan bahwa mobil ini adalah mobil sport. Oke deh, sepertinya itu aja yang ditawarkan di bagian eksterior Nissan 370Z ini. Dan kalau ngomongin mobil sport, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak ngelihat bagian mesinnya. Sekarang langsung aja kita intip jantung pacu dari Nissan 370Z ini. Di bagian mesinnya, sayangnya mesinnya masih belum menggunakan tuas hidrolik. Oke. Nah, mesin dengan kode Vicky 37VHR ini sesuai dengan namanya 37 yang berarti kapasitasnya 3700 cc. V6, 6 silinder V, yang diklaim tenaganya bisa sampai 330 daya kuda dan torsi 363 Nm. Dan transmisi ini digabungkan juga dengan teknologi yang dinamakan Synchro Rev, yang membuat transmisi sangat presisi mengontrol kecepatan. Oke lah. Sekarang, gue pengen masuk ke dalam buat nunjukin kalian seberapa bagus, seberapa indah interior dari Nissan Fairlady 370Z. Let's go! Nah sebelumnya, gue pengen nyalain dulu mobilnya karena cukup panas. Oh, ternyata suaranya nggak semenggelegar itu nih kalau pakai knalpot standar, dan kebetulan mobil ini masih standar ting-ting, mesinnya pun knalpotnya demikian. Nah, hal pertama yang langsung gue notice ketika pertama kali menaiki interior dari Nissan Fairlady 370Z ini adalah sangat sporty, karena di bagian layar instrumennya terdiri dari dial analog 3 buah, yang di bagian kiri untuk mengatur MID, di tengah adalah penunjuk RPM, dan sebelah kanan adalah penunjuk kecepatan. Terus dial 3 buah ini nggak cuma ada di bagian instrumen cluster, di bagian kiri pun ada 3 buah. Yang kiri menunjukkan jam, yang tengah untuk menunjukkan voltmeter, dan yang di kanan untuk menunjukkan temperatur suhu oli. Di bagian tengah ini, kalau gue lihat sih, gue mengingat mirip dengan kepunyaan Nissan Elgrand nih, yang bentuknya tuh kotak, terus ada pecat-pecatannya gitu di bawah sini. Dan layar tentunya sudah touchscreen, yang juga sudah lengkap nih. Tapi namanya mobil tahun 2012, belum mendukung Apple CarPlay ataupun Android Auto. Nah, sekarang gue pengen bahas dulu posisi duduk dari Nissan Fairlady 370Z ini. Posisi duduknya layaknya menyetir sebuah sedan, dimana kalian duduk tuh rendah dan kacanya tuh terasa cukup kecil nih. Jadi emang fokus ke depan aja. Nah, terus juga didukung dengan pengaturan setir yang bisa naik turun dan belum bisa teleskopik nih sayangnya. Oh, nah uniknya ketika di setir naik turun gini, instrumen clusternya nih alias speedometernya juga ikut naik turun nih. Jadi menyatu di batang setirnya. Nah, di setir ini juga terdapat beberapa tombol-tombol. Yang kiri untuk mengatur menu multimedia dan yang kanan untuk mengatur cruise control. Dan di belakang sini juga terdapat 2 buah pedal shift. Lalu ngomongin tuas transmisi, biasa aja transmisinya nih, nggak begitu spesial. Terus juga material kabin juga terasa cukup premium karena di depan sini udah soft touch, di samping sini soft touch, dan untuk pengaturan kaca jendelanya sudah all auto di kiri dan kanannya. Oh ya, hampir lupa, untuk joknya sudah elektrik untuk maju mundurnya.
dan recliningnya. Tapi sayangnya untuk naik turun joknya itu masih manual. Dan yang unik lagi di interior ini adalah penggunaan blower AC kiri kanan yang terletak di bagian pintu. Jadi ketika dibuka, AC-nya tuh ikut gitu, nggak menyatu di bagian dashboardnya. Oke, itu aja yang ditawarkan di dalam interior Nissan Fairlady 370Z ini. Sekarang gue juga diberi kesempatan untuk merasakan sedikit sensasi berkendara dari adiknya Nissan GT-R ini. Bagaimana sensasinya? Jangan lupa dong untuk di-subscribe dulu. Let's go! Oke guys, hal pertama yang langsung terasa ketika menyetir sebuah sports car Nissan Fairlady 370Z adalah setirnya yang terasa sangat berat nih. Nggak sangat sih, cukup berat lah. Ya jika dibanding dengan electric power steering mobil-mobil konvensional kebanyakan, jelas ini setirnya cukup berat nih. Hal itu bukan tanpa alasan mengingat ban yang digunakan untuk mobil ini pun cukup lebar. Nah terus hal kedua yang juga langsung terasa adalah bantingan suspensi dari si Nissan Fairlady ini. Ya namanya mobil sport ya, kita nggak bisa berharap bantingan suspensinya akan lembut seperti naik mobil sedan atau naik mobil MPV. Bantingan mobil ini cenderung lebih keras. Hal itu berguna untuk menstabilkan mobil ini ketika bermanuver dalam kecepatan tinggi. Dan seperti yang gue bilang tadi, kalau visibilitas di depan ini cukup lebar kacanya, kaca spionnya tapi kecil, pun demikian dengan kaca belakangnya yang walaupun lebar tapi terlihatnya tuh sangat kecil banget di spion tengah ini. Oh iya, untuk figur akselerasinya menurut data 0 sampai 100 mobil ini sanggup mencatatkan sekitar 5,1 detik. Dan angka itu cukup impresif ya mengingat mobil ini 3700 cc naturally aspirated. Oke, dan kalau ada polisi tidur begini tentunya kalau naik mobil sport begini harus lebih aware karena fendernya yang cukup ceper. Tapi sih rasanya ini tergolong nyaman nih. Terus tadi juga udah sempat ngobrol sama pedagangnya, konsumsi bahan bakarnya itu sekitar 1:7 km per liter untuk rute dalam kota. Angka segitu sebanding dengan tenaga mesin yang kalian dapatkan. Kebetulan di depan jalannya cukup kosong. Sekarang kita coba aja sensasi dari akselerasi Nissan Fairlady ini. Wah, tenaga 330, daya kudanya membuat Anda cukup bisa terpental nih ketika berakselerasi penuh dengan Nissan Fairlady ini. Tapi sayangnya kita hanya diberi kesempatan mencoba di sekitar bursa otomotif Sunter ini, jadi nggak bisa merasakan sensasi tenaga yang lebih lengkap. Overall, dari impresi berkendara dan review singkat gue mengenai Nissan Fairlady 370Z ini, jika kalian menginginkan sebuah sports car Jepang dengan bentuk bodi yang cukup radikal, tenaga mesin yang cukup oke, dan harga yang nggak terlalu mahal. Nah ngomongin harga, gue ke depan dulu, sebentar. Untuk kalian yang tertarik, pajak per tahun dari Nissan Fairlady ini. Pajak per tahunnya untuk tahun 2012 di angka 18 juta rupiah per tahunnya. Dan jika kalian sudah sanggup bayar pajak per tahunnya, siapkan dana sekitar 1 miliar 25 juta untuk membawa pulang Nissan Fairlady yang ada di Metro Cars Auto ini. Yang alamat lengkapnya nanti gue sertakan di deskripsi di bawah. Dan terima kasih untuk Metro Auto Cars yang sudah memberi gue kesempatan untuk mereview Nissan Fairlady ini. Terima kasih juga untuk kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-like, di-komen, di-share, dan di-subscribe channel Pressbox Otomotif. Gue Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya.